ICMS ya salah satu yang mungkin akan berkontribusi untuk mencetak anak-anak itu bukan menjadi hanya sekedar bekerja sama orang lain, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan itu penting. Makanya kita harus tumbuhkan itu mulai dari sejak kecil. Ada lima tuh. Memulai, menjalankan, kemudian meningkatkan, mempertahankan, dan mengembangkan. Nah, tapi jangan sampai entrepreneur itu terjebak di rutinitas. Jangan sampai terjebak. Jadi makanya entrepreneur itu skill-nya adalah generalis. Dia harus tahu gimana cara ngolah keuangan, tapi dia nggak harus jadi orang ahli keuangan. Dia harus tahu gimana memanage orang, tapi dia nggak harus jadi HRD. Dia harus tahu bagaimana membangun sistem, gitu ya. Jadi, tapi dia nggak harus di manajemen, gitu. Tapi dari semua skill ini, dari semua ini minimal. Nah ini dia entrepreneur itu minimal adalah dia bisa jualan. Halo semuanya, balik lagi di Ruang PK, bicara kebaikan bareng sama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada seorang entrepreneurship sepuh. Tepuk tangan dong buat Mas Ridwan. Apa kabar Mas? Baik, tapi kok sepuh ya? Ya kan kalau di antara kita kan antum kan yang paling sepuh, yang paling pengalaman di bidang entrepreneurship. Oh iya. Saya kan entrepreneur muda, ya kan. Bapak kan entrepreneur Majapahit, ya kan. Enggak. Nah, kita di sini bakal banyak ngobrol soal entrepreneur teman-teman karena memang kedepannya ya kan ruhnya anak-anak di sekolah kita itu sebetulnya lebih kepada kewirausahaan, mindset entrepreneur gitu ya sehingga mereka nanti ke depannya bisa jadi habibi-habibi selanjutnya gitu yang bisa mencetak peluang-peluang untuk generasi bangsa. Nah, untuk lebih lanjut, ini kita mau langsung datangin praktisi entrepreneur yang sudah berpengalaman melalang buana di berbagai jenis sektor bisnis gitu ya. Oke, nah ini kita mau bicara soal pengalaman dulu deh ya kan ya. Menurut Mas Ridwan nih Mas ya, bicara entrepreneur nih kan ya, itu kenapa penting Mas dan kenapa harus ditanamkan dalam jiwa kita tuh sejak dini berdasarkan pengalamannya Mas Ridwan? Nah, pengalaman ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kenapa ini kita penting dari sejak kecil kita mesti belajar entrepreneur? Karena Indonesia kita ini ternyata kekurangan entrepreneur. Ya, kekurangan pengusaha. Coba nanti bisa dicek di AI atau di Google, ternyata kebutuhan untuk negara Indonesia, kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah itu kebutuhan entrepreneur kalau kita cek di Google, kita browsing, itu kebutuhannya adalah 8%. Jadi Indonesia itu mentargetkan 8% dari jumlah populasi di Indonesia itu adalah entrepreneur. Namun saat ini tahun 2025 itu baru 3,29% dari jumlah populasi Indonesia. Belum ada setengahnya dong. Belum. Nah kalau ukuran negara maju itu adalah 12%. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Nah kan kita kemarin ada isu menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan. Nah sebenarnya kita tidak bisa tercipta itu kalau nggak kita kekurangan entrepreneur di Indonesia. Jadi kita harus menciptakan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia. Sekitar katanya kita masih membutuhkan 800.000 sampai 1 juta para entrepreneur muda. Entrepreneur. Gitu. Jadi, nah kenapa kita harus menumbuhkan itu dari sejak kecil, dari sejak dini? Karena dulu tuh ya entrepreneur tuh kayaknya eksklusif. Hanya untuk orang-orang tertentu aja. Karena bahasanya mahal sih, entrepreneur. Iya, mungkin kalau dikasih bahasa murah kayak kewirausahaan, gampang nih gitu. Nah sekarang saat ini entrepreneur ini kan sudah masuk ke dunia teknologi ya, AI kan. Itu kesempatan kita, anak-anak muda itu sudah mulai banyak nih entrepreneur muda. Namanya tuh yang bocah-bocah cilik yang pokoknya apa? Pewaris. Oh iya, yang 100 juta pertama di usia 8 tahun bukunya. Iya benar. Itu bukunya itu tuh. Iya. Bukan pewaris tapi perintis.
merintis tapi dari Iya. orang tua yang kaya Oh, gitu. iya, itu masalahnya. Gitu. Iya, benar-benar. Nah, Hmm. tadi kan bicara soal entrepreneur itu kan penting dan Hmm. lain sebagainya. Emang seberapa penting dampaknya Mas untuk bangsa kita, Mas? Untuk bangsa Indonesia sendiri, kenapa ini dibutuhkan entrepreneur ini? Ya, karena kita kekurangan entrepreneur. Nggak, maksudnya kan oke, kayak misalnya kekurangan, kalau itu kan jelas ya, maksudnya apakah kan kita ada bonus demografi tuh nanti 2000 berapa? 2030 ya? Oke. Bonus demografi 2030 ya kan. Hmm. Nah, kenapa 2045 di sana dan kenapa kita harus mencapai angka itu dan kenapa kita butuh di situ di 2045? Kenapa nggak dari sekarang aja gitu maksudnya? Makanya dari sekarang kita mulai tumbuhkan dari sekarang saat ini. Makanya ICMS ya salah satu yang mungkin akan berkontribusi untuk mencetak anak-anak itu bukan menjadi hanya sekedar bekerja sama orang lain, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan itu penting. Makanya kita harus tumbuhkan itu mulai dari sejak kecil. Sejauh mana sih Mas? Kadang-kadang saya tuh bingungnya ini sih, lebih ke bingung aja nih. Ini pertanyaan pribadi ya. Entrepreneur sama pedagang tuh beda nggak sih? Nah, iya, entrepreneur sama pedagang beda ya. Ini kan maksudnya ini Iya, iya. apakah sama gitu kan? Kalau misalnya sama kan ya misalnya sorry nih misalnya orang dagang teh poci nih dia beli gerai nih beli franchise misalnya kan beli franchise minuman es teh misalnya. Terus dia ngegaji karyawan satu kan sama aja dia jadi bos dia punya lapangan pekerjaan gitu kan buat orang lain gitu. Kayak gitu loh misalnya. Itu entrepreneur juga atau justru malah entrepreneur tuh ada tahapnya nih. Ini di sini entrepreneur tapi kalau masih di sini masih bisnis gitu misalnya. Oke. Jadi ada pernah mendengar nih ada 4 kuadran. 4 kuadran. Ya. Bukan. Kuadran pertama employee. Employee apa? Pekerja. Oh, pekerja. Yang kedua self employee. Self employee bekerja untuk diri sendiri. Ya, itu pedagang. Oke, pedagang. Nah, baru itu masuk ke kuadran kiri. Kuadran kiri. Ya. Apa nih kuadran kiri? Ini kalau kita nah ini kuadran kiri, nah ini ada kuadran kanan. Iya. Employee, self employee. Nah, di sebelah sini adalah business owner. Business owner. Nah, terakhir investor. Investor. Nah, itu kuadran kanan. Oke. Nah, di sini kita menciptakan banyak di kuadran kanan. Business owner. Gitu. Dan para investor. Dan investor. Jadi yang level tertinggi itu dalam sebuah bisnis ya dia investor. Mungkin dia investor properti atau dia main saham gitu ya. Tapi di samping lain dia juga punya bisnis. Itu dia. Tapi kalau ya tadi bahasanya masih kayak ya, alhamdulillah udah punya 3 franchise nih. Tapi masih kerja untuk diri sendiri itu belum termasuk entrepreneur berarti gitu ya. Ya. Jadi intinya kalau dia masih terlibat dalam bisnisnya, itu sebenarnya dia masih kategori self employee. Makanya kita harus belajar bagaimana kita bisa meninggalkan bisnis kita. Tapi tetap berjalan. Tapi bisnis tetap jalan. Itu yang kita tanamkan di sini sebetulnya ya. Benar. Oh iya, kalau masih sibuk-sibuk beli es batu keliling, nganterin ke satu-satu gitu. Apa itu kan bagian dari proses. Bagian dari proses itu proses. Oke, nggak masalah. Cuman maksudnya itu belum di tahap entrepreneur tadi yang kuadran kanan. Ya kan masih di kuadran kiri. Benar. Oke, paham nih akhirnya sekarang. Nah, Mas, kalau menjadi seorang entrepreneur sendiri sebenarnya apa sih yang dibutuhkan selain keuangan? Oke. Seorang entrepreneur itu yang paling penting adalah ya sebagai fundamental dan fondasi dasar adalah mindsetnya dulu. Mindset. Mindset Lagi-lagi dulu. soal mini set. Ya, mindset. Soal mindset. Dari cara dia berpikir. Cara berpikir. Cara dia melihat peluang. Ini mindsetnya dulu yang dia harus dibangun. Gimana? Karena kita itu sering banget suka salah persepsi nih. Jadi entrepreneur itu adalah bikin produk. Seharusnya? Ya. Apa? Entrepreneur itu harus bisa akuntansi. Gitu kan? Iya. Diajarin gimana cash flow, neraca. Itu ntar dulu. Nomor satu adalah mindset dulu. Mindset. Oke, mindsetnya ini mindsetnya apa nih? Dan motivasi. Dan motivasi. Oke, mindset dan motivasi ini modal awal. Oke deh, ini modal awal. Tapi ada ada ini juga nggak Mas? Ada faktor lucky juga nggak? Maksudnya keberuntungan di situ. Tidak ada nama keberuntungan di situ. Nggak ada. Jadi bukan bicara privilege ya? Nggak ada. Keberuntungan itu kita yang ciptakan. Iya. Kita bisa menciptakan keberuntungan kita. Iya kan kadang-kadang kan ini motivator bisnis itu kan ada yang mengatakan bahwa ya sebagian bahwa orang-orang yang sukses itu ada faktor lucky di sana, ada faktor keberuntungan yang
yang bisa mereka manfaatkan atau ada faktor privilege sebagai keberuntungannya mereka. Ya Beruntung nih jadi orang. mungkin keberuntungan tuh mungkin dia orang tuanya. Iya gitu Nah, maksudnya. ya, Orang tuanya yang bisa ya, ngasih dia modal untuk modal. berbisnis, untuk Ya, membuka bisnis mungkin itu sendiri. mungkin maksudnya. Ya kayak gitu. Nah, tapi kan tetap aja Mas, kalau misalnya nggak ada mindsetnya, nggak ada motivasinya, Nggak bisa ada. dikasih duit 100 juta habis juga gitu kan pasti. Habis. Heeh. Iya. Jadi permasalahannya kalau entrepreneur itu bukan masalah modal, mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu ya dikasih uang mindset 10 apa? juta juga kalau bisa muter mah jadi gitu kan. Mindsetnya itu pertama dia harus Apa nih mindset yang perlu diadakan dalam semua entrepreneur? berani ambil risiko dulu. Take risk. Pasti, ya kan. Yang kedua, nah ini paling penting nih, yang kedua nih sebenarnya. Ini sering salah kita. Jalan dulu, Jalan dulu. baru mikir. Ya, itu saya setuju kalau soal itu. Ya, karena saya juga orang itu kayak gitu. Karena rata-rata orang itu banyak mikir. Ya, akhirnya nggak jalan-jalan. Akhirnya nggak jalan-jalan. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Mikir, nanti kalau gagal gimana? Iya. Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Iya. Nanti kalau bangkrut gimana? Udah pokoknya sejuta alasan dia mencari alasan bahwa wah dia nggak perlu jalan. Jadi sebenarnya itu yang sulit emang di awal emang how to start your business di awal kan. Nah, itu dia. Karena Gen Z sekarang tuh ya Mas ya, itu bisnisnya tuh mentok sampai coming soon biasanya. Jadi bikin poster nih, bikin bisnis clothing ya kan, kita thrifting deh segala macem, cari bal segala macem, udah dapet, bikin IG, udah bikin IG segala macem, tulisan coming soon. Coming soon. Betul jalan-jalan dah. Ya. Penyakit Gen Z tuh. Iya. Kebiasaan kita itu malah itu dia, kita keseringan tuh nyiapin dulu produknya. Padahal marketnya dia belum bisa. Iya. Marketnya dulu dia harus tahu gimana cara dia ngeraihnya nih. Membaca potensial marketnya dia harus paham dulu. Kalau bahasanya nih mau diambil nih apa mau di mana nih kita buangannya nih, jualannya mau di mana nih gitu. Itu dulu dipikirin, bukan dipikirin produknya. Oke, produknya nggak apa-apa desain, bukan berarti kita fokus ke produknya. Marketnya dulu. Oke, kuasain marketnya, tahu dulu apa yang dibutuhin sama marketnya. Baru kita nyari produknya malah lebih bagus. Baru nyari produknya. Karena duit nih. Karena nggak kelihatan kan? Tapi dia paham, duit nih, peluang nih. Nah, itu tuh. Daripada, iya sih kalau dibalik kan lucu ya kayak misalnya ini vas bunga nih gitu kan. Kayaknya vas bunga ini bakal ada yang beli deh. Nah, akhirnya kita bikin produknya, terus kita nyari yang mau beli. Nah, itu nyari PR ya. Nah, bisa nyari distributornya mungkin, nyari produsennya mungkin, atau dia bisa bikin sendiri. Iya. Nah, tapi kan yang benar itu kan berarti kan gini, kita lihat nih, kayaknya nih ibu-ibu ini lagi pengen beli tanaman, tapi tanamannya mereka nggak malas ngerawat nih. Oke deh, kita coba deh bikin produknya ini. Baru nih, gitu nih kita tawarin baru. Jadi kita cari dulu marketnya, cari marketnya dan kebutuhannya apa, baru tawarin produknya. Nah, baru cari produknya. Jangan produknya dulu, baru kita cari ada yang mau nggak gitu. Itu bakal lama ya kayak gitu. Lama. Ya. Oke, ini yang mindset yang mahal sebetulnya untuk dalam entrepreneurship. Terus yang kedua, berikutnya lagi. Apa tuh? Mikirnya terlalu berurut. Mikir berurut. Kayak jadi misalnya kalau mau mikir tuh dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu berurut. Itu manajemen banget. Manajemen tar dulu. Kita berpikir mana yang efektif dulu yang kita jalanin. Jadi kalau orang entrepreneur tuh lebih istilahnya otak kanan dulu. Jadi mikir loncat-loncat. Tapi kalau udah jalan bisnisnya, baru kita rapiin. Nah, jadi kalau entrepreneur kan mikirnya kadang ke 1 terus ke 6, 6 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 balik lagi ke 2. Nah, itu nggak apa-apa di awal. Kayak ngacak gitu. Tapi kalau udah berjalan bisnisnya, dirapiin tuh satu-satu. Puzzle-puzzle tadi. Nah, jadi sebuah sistem nanti ke depannya. Nah, iya. Berarti manajemen bisnis itu Mas perlu nggak sih sebetulnya menguasai itu? Kan tadi kan Anton bilang kan katanya kan ya udah di awal set loncat. Manajemen bisnis buat kalau dia belajar ya, tapi buat kerja ke orang lain berarti untuk merapikan bisnisnya dia. Iya kan? Iya. Jadi begini, ada langkah nih kalau mau bisnis ya. Ngapa kita ngomong ngacak juga ya. Jadi pertama itu kalau bisnis tuh how to start your business. Ya, bagaimana caranya kita untuk bisa memulai sebuah bisnis. Itu tanpa ada ini ya dana dari orang tua atau apa ya. Itu how to start. Berarti apa yang dibutuhkan? Keberanian, berani memulai ya kan. Kemudian apa namanya?
ya jalan dulu baru mikir kayak gitu-gitu ya. Nah, baru setelah itu how to running your business. Gimana kamu bisa menjalankan tuh bisnisnya. Kan dia udah bisnis udah jalan nih, udah Iya. ketemu jalan. Nah, ketika jalan bagaimana caranya dia apa namanya how to scale up. Gimana kamu bisa meningkatkan bisnisnya. Iya, Ya kan? Kemudian mempertahankan bisnisnya untuk terus berjalan. Nah, baru kita mengembangkan. Ada lima tuh. Memulai, menjalankan, kemudian meningkatkan, mempertahankan, dan mengembangkan. Iya. Nah, entrepreneur yang diinginkan, yang tadi menciptakan 1 juta pengusaha ini adalah mereka udah sampai tahap ini. Nggak semua pengusaha merayakan bisnisnya di ulang tahun yang ke-5. Jadi dia nggak nyampe 5 tahun, kadang-kadang bisnis itu turun. Gitu. Banyak terjadi di startup ya kayak gitu. Iya. Startup tuh 2-3 tahun agensi kreatif gitu kan. Tutup. Nah, dia harus menjalankan 5 ini. Ya kan? Jadi panjang nih ininya. Iya. Tapi salah juga nggak sih, ini penasaran aja sih, kan ada banyak sekarang tuh bisnis franchise ya. Pengusaha-pengusaha franchise minuman, makanan dan sebagainya. Kalau misalnya Mas, kayak F&B atau minuman yang baru 1 tahun nih 23 cabang. Langsung. Ini sebagai owner yang beli franchise-nya atau dia pemegang merek? Sebagai pemegang mereknya itu salah nggak kayak gitu misalnya? Maksudnya ini terlalu terburu-buru nih karena belum kuat banget nih orang tuh buka cabang karena orang tuh FOMO doang misalnya. Oh. Kan banyak kan sekarang kan misalnya ada lagi makanan viral apa gitu kan dia, rame nih di sini nih, oke kita buka cabang sini. Rame nih, oke cabang sini gitu. Iya. Kayak es krim deh misalnya kan cepet kan waktu itu kan, padahal kan itu kan FOMO dulu di awal gitu. Tapi salah nggak sih kayak gitu sebetulnya? Ya, bisa salah bisa enggak sih. Tergantung perhitungan juga. Tergantung FOMO juga bisa jadi. Tapi yang benar kalau dia sebagai pemilik franchise, pemilik merek, itu dia pastikan dulu yang benar pastikan dulu bisnisnya sustain dulu bagus, gitu kan. Kalau bisnisnya belum proven dalam sisi omset, ya kan, dia masih dalam nyoba-nyoba, lalu langsung segera di franchise kan, ya nggak bisa. Ya orang tuh terburu-buru dia. Terburu-buru. Banyak sih gitu. Makanya 2-3 tahun gulung tikar. Karena dia nggak sampai how to scale up. Dia baru how to start, ya berdiri bisnisnya. Tapi dia belum sampai how to manage, malah belum nih how to runningnya. Gimana cara ngejalanin sistemnya. Belum rapi di situnya. Belum rapi. Udah bikin cabang banyak-banyak. Udah bikin cabang, ya kan? Nah, dia belum di posisi gimana mempertahankan tuh bisnisnya. Ya kan? Nah, seharusnya dia harus menjalankan ini. Ini kan terakhir kan how to develop-nya. Bagaimana dia mengembangkan. Nah, ini terakhir tuh baru cabang-cabang. Bener. 5 langkah ini. Nah, ini langkah ke-5 ini dia suka ngelewatin lompat-lompat. Karena FOMO tadi orang di awal rame, kayaknya bisa nih bikin lumpia basah cabang mana gitu, misalnya lumpia makannya kan langsung. Tapi belum rapi. Dan itu bisa bikin dia fraud ya secara bisnis, langsung tutup gitu ya. Oke, Mas, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses deh, ini kan kita bicara soal pengusaha nih kan. Untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, langkah-langkah seperti apa yang bisa kita tanamkan kepada khususnya anak-anak ya, karena kan kita di sini lingkungan sekolah nih, podcast masih gitu kan. terlalu dini ya, terlalu dini untuk mulai. Jadi untuk mencapai sukses biar anak-anak ini tuh dalam dunia entrepreneur itu bisa sukses juga gitu. Ya. Untuk menjadi entrepreneur sukses tuh ya syarat-syaratnya dia harus juga punya motivasi sih. Ya, motivasi lagi. Motivasi, tadi mindset. Nah, motivasi itu apa? Nah, ini dia nih. Anak-anak itu juga harus menyadari dia harus punya dream, goals. Ya pasti. Orang kalau nggak punya dreams, yang membuat dia berjalan, yang membuat dia terus bergerak untuk mencapai tujuannya, target-targetnya adalah dreamnya dia. Dreamnya dia. Kalau dia nggak punya dream, habis kita. Nggak punya goals, ya kan? Itu. Mimpi. Gimana Mas cara numbuhin mimpi anak-anak? Kan nggak semua anak-anak punya mimpi yang sama. Maksudnya, oke kita ngasih mereka motivasi untuk jadi entrepreneur nih. Iya aja di kupingnya, maksudnya. Tapi kan, cita-cita saya kan cuma mau jadi dokter. Nggak cuma sih, itu juga susah sih. Cita-cita kan saya jadi dokter gitu. Cita-cita saya kan jadi arsitek. Cita-cita saya kan ini. Maksudnya cita-cita yang ini sudah ada lapangan pekerjaannya kayak gitu misalnya. Nah sementara kan kalau entrepreneur kan kita membuat lapangan pekerjaan. Nah itulah tugas kita, bagaimana nanti di ICMS ini membuka wawasan itu, membuka mindset itu, pikiran itu. Ternyata untuk mendapatkan cuan itu tidak harus dengan bekerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kita juga tanamkan tuh bahwa
rezeki itu kan tidak hanya satu pintu. Ya kan, dari semua 7 pintu yang diberikan, satu dari karyawan. Sisanya 6 pintu itu kan dari usaha. Nah, itu tuh harus kita kenalkan dari sejak sekarang. Kalau nggak dikenalkan, ya mereka taunya hanya kerja aja. Hanya kerja aja. Sebenarnya nggak jelek, kerja itu nggak jelek, tetap. Orang tuh hidup kan pilihan ya. Betul. Ada orang sukses dengan karirnya dia, dengan dia profesionalnya dia. Ada orang sukses dengan entrepreneurnya dia. Gitu. Ya nggak apa-apa, kita kasih itu semua dari sejak awal. Karena dulu zaman kita dulu, zaman saya ya, zaman bahula ya. Zaman Majapahit. Majapahit, ya. Majapahit. Karena kita tahu untuk mencari duit itu, untuk mendapatkan penghasilan itu ya hanya dapat dari bekerja. Iya kan? Apalagi kata-kata dulu pernah belajar, ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantoran gitu. Ya, jadi kan udah dari kecil tuh udah dikasih tahu bahwa begitu. Ya kan? Penghasilan itu dapat dengan cara bekerja sama orang lain. Coba dari kecil maksudnya bapak membuka bisnis gitu. Nah, coba Bapak Budi punya bisnis gitu. Ya, Ibu Budi entrepreneur gitu ya, kalimat-kalimat ya. Iya, bukan kata kerja yang kayak gitu ya. Bukan. Nah, coba dari kecil udah dikasih tahu kayak gitu. Lalu kita kan kebuka tuh. Nah, sekarang di ICMS tuh kita kasih nih wawasan, ternyata kalau mau ini bisa di pembisnis, bisa jadi profesional. Makanya di ICMS ini kan ada acara Career Day, Market Day. Terus ada muatan lokal juga, kita itu ada apa namanya, kewirausahaan juga. Perusahaan ada juga kita di sini. Betul. Jadi ya dari situ mereka terdorong sih anak-anak untuk punya peluang ke depannya bahwa kita tuh ternyata bukan cuma sekedar bekerja di meja kerja, tapi kita juga bisa membuka lapangan pekerja dan meja kerja orang lain. Benar. Gitu. Biasa tuh. Nah, anak-anak di CMS itu seperti itu teman-teman ya. Di sini kita tanamkan itu ruhnya entrepreneur ya. Digitalpreneurship adalah benang merah sekolah kita, betul nggak sih Mas ya? Ya. Sekolah CMS ini kan digital entrepreneurship ya, karena kita di sini juga ada coding, gitu, ada robotik juga, AI bahkan ya, dan ada entrepreneurship. Nah, ini gimana caranya mengcombine ya dunia digital sekarang dengan entrepreneur yang mana semua orang itu daya konsumtifnya nggak akan pernah mati, betul ya? Ya mau sampai kapanpun daya beli orang itu akan selalu ada. Nah, masalahnya kalau yang belinya ada terus, yang jualnya nggak ada. Di sini kan, di sini kan otomatis kan ada peran entrepreneur yang bermain gitu. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur sendiri tentu butuh modal pastinya, ya kan? Ya. Modal apa aja nih yang diperlukan untuk seorang entrepreneur? Modalnya. Ini pengalaman ya. Modalnya adalah setelah saya memulai usaha bisnis dari tahun 2008, 2007 ya, sampai saat ini. Ternyata modalnya itu saya beda nih. Rata-rata orang mengatakan modalnya adalah duit, ya kan? Ada yang bilang modalnya dengkul. Ada yang bilang anak 19 tahun modal nikah. Modal nikah. Iya, lagi rame sekarang. Lagi rame. Modal nikah 19 tahun, bangun bisnis fashion. Dapat dia itu, duitnya dari situ. Nah, kalau pengalaman, ternyata modalnya kita berprasangka baik sama Allah. Wah. Iya. Luar biasa. Iya, karena berprasangka baik sama Allah itu yang sulit tuh. Itu memang gampang ya kelihatannya. Bahasanya itu kayak mudah, tapi ternyata sulit loh. Karena ketika kita mulai bisnis, laku nggak ya? Wah, kayak nggak laku nih. Nggak ada yang beli dikit, langsung galau. Nggak ada yang nanya-nanya, nggak ada calon customer, langsung gelisah. Kayaknya nggak bagus nih bisnis, langsung gitu. Udah langsung begitu tuh. Kita kan defaultnya kan overthinking terus, kan berpikir negatif terus. Nah, bagaimana kita terus ada di frekuensi berprasangka baik sama Allah? Itu level tertinggi kita tuh dalam berbisnis. Nah, baru setelah itu nanti ketika kita udah berprasangka baik sama Allah, ada aja jalan yang Allah berikan, ya, ke mungkin modal, mungkin nanti ada relasi. Nah, itu dia. Intinya berprasangka yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan nanti. Berarti ada faktor sebab akibat juga ya dalam arah bisnis ya. Iya. Maksudnya kalau kita berpikir baik maka bisnis akan baik. Allah pun semesta akan mendorong. Allah akan mendorong semesta untuk kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Tapi kalau kita buruk, ya berprasangka buruk, ya tentunya sekitar juga akan terasa buruk terlihat. Namanya juga Insan Cendekiah Magnet School. Magnet. Iya. Berarti kita harus dilatih bisa menjadi magnet rezeki. Magnet kebaikan, magnet kebaikan, ya kan?
magnet kehidupan. magnet kehidupan, ya Iya. kan? Jadi kita disetel nih yang berhati Mekah, ya kan? Berhati Mekah. Kalau kita berhati Mekah, insya Allah berprasangka baik kita, insya Allah bagus. Iya. Berotak Jerman. Berotak Jerman, itu skillnya. Skillnya, entrepreneur di sana. Karena kalau di bisnis itu adalah nomor satu, kan kita berhati Mekah, berotak Jerman. Berarti berhati Mekah dulu. Ya, berarti kalau di bisnis itu sebenarnya kalau mau berhasil adalah maksimalkan hasil itu Allah, bukan kita maksimalkan ikhtiar. Hasil Allah yang nentuin. Iya. Ikhtiarnya tadi banyak tuh. Nah. Dari mulai usahanya yang dihitung pelan-pelan gitu ya, dirapihin, terus ikhtiar jalur langit, marketing langit. Nah, marketing langit. Marketing langit, ya jalur kan? langit. Jalur langit, marketing jalur langit. Jadi ngiklan itu Iklan ya. bukan cuma sekedar lewat meta gitu kan ya, tapi juga lewat doa. The best nggak? Iya kan? benar. Lewat doa juga perlu diingkan. Maksudnya ya Allah, tolong ya Allah. Iya, benar. Itu benar luar biasa ini. Nah, tadi kita bicara modal. Modalnya tadi adalah berprasangka baik dulu. Ini sebagai modal utama. Tapi kalau misalnya kita sering suuzon sama Allah gitu kan, suuzon sama Beresin dulu itu. Itu kayaknya mau bisnis apapun akan fraud juga gitu ya. Iya. Atau mungkin berjalan tapi nggak akan lama gitu. Benar. Karena kayaknya ini udah mulai bangkrut deh gitu. Benar. Ada kayak gitu-gitunya kan, bukannya mikirin untuk bertahan, tapi malah mikirin kayaknya ini bakal bangkrut. Apa ganti bisnis ya gitu. Pas ganti nggak berhasil. Iya. Nah, modal oke. Sekarang skill. Skill apa aja yang harus dimilikin seorang entrepreneur? Skill. Entrepreneur. Itu skill yang dibutuhkan ini adalah gini, entrepreneur itu sebenarnya generalis, bukan spesialis. Ya. Betul. Jangan entrepreneur itu kita terjebak di akhirnya semua dia ngitung tuh, semua keuangan dia ngitung. Dia nggak percaya akuntan, dia nggak percaya bagian keuangan, dia semua ngitung. Bukan itu. Entrepreneur itu juga dia yang ngerjain semuanya. Jadi kita itu nggak harus jago di satu bidang. Ya nggak harus jago, kita memahami semua bidang. Jadi kebutuhan entrepreneur itu kan pertama nih ya, sistemnya dulu, manusianya dulu nih, kita merekrut, membangun tim building. Kemudian baru kita bangun sistem. Ya kan, kemudian ada keuangan, ada marketing, nah ada penjualan. Nah dari ini semua yang bisa delegasiin. Jadi nggak usah semuanya harus kita yang lakuin. Itu namanya ada business owner kan. Ya kan, pelan-pelan tuh kita rapiin. Nggak ada usaha itu sempurna di depan. Semuanya akan kita perbaiki satu demi satu, pelan-pelan. Nah, tapi jangan sampai entrepreneur itu terjebak di rutinitas. Jangan sampai terjebak. Jadi makanya entrepreneur itu skillnya adalah generalis. Dia harus tahu gimana cara ngolah keuangan. Tapi dia nggak harus jadi orang ahli keuangan. Dia harus tahu gimana memanage orang. Tapi dia nggak harus jadi HRD. Dia harus tahu bagaimana membangun sistem, gitu ya. Jadi, tapi dia nggak harus di manajemen, gitu. Tapi dari semua skill ini, dari semua ini minimal. Nah ini dia, entrepreneur itu minimal adalah dia bisa jualan. Nah ini nih. Dia bisa jualan. Ini yang kadang-kadang yang kayaknya nih ya menurut saya nih ya. Semua orang bisa jadi entrepreneur. Tapi semua orang yang punya bakat jualan itu hanya beberapa aja. Nggak semua orang punya bakat jualan. Menurut saya ya. Karena ada sebagian orang yang idenya bagus, tapi ketika dia ngejualin ini nih jual nih gitu. Beda tuh. Kan maksudnya kayak apakah skill jualan ini tuh bakat atau sesuatu yang bisa dilatih, Mas? Nah, jadi gini. Jadi entrepreneur itu kalau dia nggak bisa jualan, emang ada entrepreneur yang berjiwa produsen, ya kan? Tapi ada juga entrepreneur yang berjiwa jualan. Jadi kolaborasi, ya kan? Dia harus kolaborasi sama rekannya, sama networking yang dia punya, yang bisa dia kerjasama, kerjasama sama orang yang jago jualan, jago marketing. Ya, kayak saya ini kan, kalau saya kan jujur aja ya, kalau saya itu jagonya itu ini. Jago presentasi manis. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya mungkin Mas juga tahu lah ya kalau saya presentasi kayak gimana kan. Kita 11-12 kalau presentasi kan. Bisa meyakinkan orang lain yang tadinya nggak yakin jadi yakin. Ya kan? Yang tadinya nggak mau jadi mau. Nah ini skill yang kita punya nih Mas. Ya kan? Berarti kan bisa dibilang kan kita punya bakat jualan. Nah tapi
secara generalis kita ya itu tadi lah, kalau saya pribadi kita bikin konten ya oke lah, saya bisa memahami Ya. cash flow keuangan, ngerti dikit-dikit. Nah, salahkah kalau misalnya saya kayak cuman ngumpulin orang-orang aja deh, ngumpulin orang aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak punya apa-apa, nggak Banyak kayak gitu bisa. banyak. Makanya entrepreneur ini beda ya. Entrepreneur itu sebenarnya juga seharusnya kita menjadi seorang entrepreneur yang cerdas, ya, yang intelek ya, yang memang kita kan orang-orang pernah kuliah nih, pernah berpendidikan, ya, dia harus mengerti lah lebih cepat. Tapi ada juga entrepreneur yang cuma tamatan SD, tamatan SMP, tapi dia punya banyak tim karyawan-karyawan yang S1, S2. Iya, iya, iya. Iya. Berarti itu faktor apa tuh masih bisa kayak gitu tuh? Iya. Jadi dia malah dia merekrut orang-orang yang terbaik di bisnisnya dia. Jadi dia nggak ngerti semua. Ya, soalnya ada di sana itu apa namanya, dia bukan dokter, bukan apa gitu kan, tapi dia orang kaya aja, orang kaya kebon gitu kan, di daerah saya itu dia punya rumah sakit Mas, nggak gaji dokter S1, ini S1, S2, sangar-sangar. Dia banyak merekrut orang-orang yang Ada terbaik. yang model kayak gitu ya? Ada yang model gitu. Nah, tapi kalau kita kan ya namanya kita yang ya memang kita orang kuliahan, orang kampus, orang akademis ya. Tapi ketika kita ngebangun bisnis, akademisnya diintarin dulu, ditanggalin dulu. Kita akademisnya ketika membangun, memanage, mengelola. Nah itu dia. Kadang tuh memang gitu sih, karena punya pengalaman akademis di belakang tuh menghalangi jadinya praktek. Ini secara teori nggak gini nih kemarin. Akhirnya menghalangi. Padahal teori sama lapangan tuh kadang-kadang bisa nggak match tuh ya. Iya. Iya. Nah, resiko apa Mas dan tantangan apa yang dihadapi oleh seorang entrepreneur dan gimana cara kita ngatasin ini Mas nantinya? Kalau misalnya anak-anak kita jadi entrepreneur, resikonya apa nih Mas? Kasih gambaran ke mereka. Risiko dan tantangannya dan cara menghadapin. Risiko dan tantangannya. Jadi gini, risiko itu mereka akan tumbuh bersama dengan kegagalan yang dia pernah dialamin. Oke. Nah, jadi gini, cara untuk meminimalisir risiko itu tadi, kita mesti belajar. Namanya entrepreneur itu tidak pernah berhenti belajar. Iya, Ya kan? iya. Jadi kita dulu kan belajar itu ya hanya di sekolah, di kuliah. Nah, ternyata kita perlu banyak belajar, banyak baca buku. Nah, minimal tuh kita belajar dari pengalaman orang lain. Makanya ada istilah mentoring, mentor. Nah, kita cari tuh mentor-mentor pengusaha-pengusaha yang sukses. Nah, kita belajar dengan dia. Karena cara paling tercepat mau belajar dan bisa meminimalisir kesalahan dan kekeliruan kita adalah belajar sama orang yang udah pengalaman. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah baca buku. Baca buku yang banyak. Bill Gates aja baca bukunya satu hari satu buku. Satu hari satu buku. Iya, Bill Gates tuh. Karena di buku itu kalau kita baca banyak kita menarik pengalaman-pengalaman mereka tuh. Bisa kita ada sudut pandang baru lah yang bisa kita bisa implementasiin di bisnis kita. Oh, kayaknya nih setelah baca buku ini nih harus diperbaiki, ini harus diperbaiki, Tapi bukunya kan bukan buku 1001 puisi kan, Mas? Enggak. bukunya lebih ke praktis. Iya, ke kan praktis. Ada orang baca bukunya buku novel percintaan lain juga sih kayak gini kan, maksudnya kan ya kalau mau jadi entrepreneur tuh ya harus bisa dipisahkan juga literasi apa yang masuk gitu. Jangan semua. Gini, kalau udah di posisi kita bisnis, kita bukan ingin menguasai semua ilmu, enggak. Iya. Kalau pengalaman kedua nih, aku lagi sedang dihadapi masalah gimana cara merekrut karyawan. Gimana cara karena gini, di bisnis itu yang paling sulit itu apa? Di bisnis itu yang paling sulit adalah apa ya? Kalau beda-beda nggak sih Mas setiap orang pengalamannya? Rata-rata cash flow apa? Manusianya. SDM. Bisnis itu kita yang capek tuh ngurusin manusianya. How to manage people itu yang susah. Di situ. Kan kita banyak tuh bisnis itu bukan bengkel akhlak ya. Kita di perusahaan kita bukan bengkel akhlak nih. Jadi emang di perusahaan bisnis itu emang kita harus mencari orang-orang yang baik, attitude-nya bagus, skill-nya juga bagus. Jadi kita emang kan orang kalau mau melamar kerja itu kan attitude-nya seperti apa, skill-nya seperti apa gitu. Nah, maksud saya itu tadi apa pertanyaan lupa tadi itu? Itu tantangan dan risikonya dan cara ngatasinnya. Ya itu dia. Ya belajar baca bukunya buku-buku. Maksudnya gini. Oh, misalnya tadi kita mau belajar lagi ada masalah soal gimana cara membangun tim. Tuh, aku belajar tuh
cara ngebangun itu seperti apa, cara menginterview orang bagaimana, ya kan? Apakah satu persatu, apakah barengan, itu ada teknik-tekniknya itu. Nah, misalnya kita ada masalah di marketing, belajar lagi kita. Iya. Nah, ikut training, ikut workshop, E-course. e-course, Iya. apapun itu yang membuat, karena gini, investasi terbesar di pengusaha itu adalah investasi leher ke atas. Ini nih, ya, Iya. ini kita nih, Iya. pikiran kita isi dengan ilmu. Iya. Gitu. Nah, itu maka ikut training, ikut workshop, ikut pelatihan-pelatihan yang bisa memecahkan, mencari solusi bisnisnya dia. Ya, jadi apapun tantangan dan risikonya, solusinya adalah belajar sebetulnya. Belajar terus. Nggak pernah ya, yang namanya entrepreneur itu nggak pernah belajar, pasti dia akan belajar terus. Iya, iya, iya. Nah, kan setahu saya kan Antum ini kan juga seorang marketer ya, seorang marketing juga gitu kan, yang punya banyak pengalaman di bidang marketing juga gitu kan, dari brand, produk, sampai e-course, sampai ya, macam-macam lah gitu kan ya. Apa yang membedakan definisi marketing dan jualan, Mas? Ini kan sama aja sih sebetulnya kan sama-sama Iya. ada customer-nya gitu loh, Iya, benar. ada produknya gitu kan, ada brand yang ditawarkan gitu loh. Tapi apa? Ini saya jualan nih. Oh bukan, saya tukang jualan. Oh saya bukan, saya tukang marketing kayak gitu. Itu apa bedanya tuh? Oh iya, iya. Itu apa bedanya, Mas? Definisi. Bedanya itu kalau jualan itu lebih ke gimana caranya. Marketing itu lebih mengkomunikasikan apa yang dimiliki si produknya, ya kan? Misalnya tentang USP, keunggulannya apa. Nah, marketing itu gimana cara mengkomunikasikan itu ke marketnya. Oke. Ya kan, bisa dengan cara iklan, Oke. ya kan? Bisa cara dengan dia sebar brosur mungkin, atau dia presentasi. Nah, itu marketing. Tapi membuat orang untuk menjadi tertarik, akhirnya menjadi customer kita, itu tugasnya sales. Dan itu yang jualan. Ujung tombaknya itu sales tuh, jualan. Marketing itu ya advertising, copywriting, bikin kata-katanya menarik, iklan, bikin konten, itu marketing. Berarti kalau sampai saat ini ada pengusaha yang menganggap marketing adalah yang tukang jualan, itu salah berarti? Keliru. Keliru, karena kita bukan bicara soal jualannya. Bukan. Kita bicara soal nilai-nilai apa yang bisa kita sampaikan. Nah, nilai-nilai apa yang bisa kita sampaikan, keunikan kita apa, biar orang tahu bedanya kita sama yang lain. Makanya ada dalam marketing itu storytelling ya. Ya. Iya kan, storytelling yang kita tuh menceritakan cerita gitu biar segala macam. Karena tugas marketing itu bukan kayak ayo beliau gitu ya. Bukan, tapi lebih kayak kita ceritain aja ini value-nya apa. Ya. Silakan Anda yang putuskan, tertarik atau enggaknya itu berdasarkan cerita kita sama produk ini kan. Iya. Itu yang membedakan. Kan kalau sales kan, ayo kakak dibeli kakak motornya, kakak ini brosurnya, kakak kita lagi ada promo nih kayak promo diskon pakai KTP aja cukup. Nah itu jualan. Iya, Tapi kan kalau marketing lebih kayak motor ini tuh punya kecepatan segini, dia hemat, dia gini. Iya. Kita sampaikan value-nya dan itu yang membedakan gitu ya. Ini. Oke, kita udah mulai nangkep nih. Oke, Mas, pertanyaan terakhir deh ya, terakhir dari saya nih ya. Harapan Mas Ridwan untuk siswa kita di CMS nih Mas ya, bicara soal entrepreneur nih, biar mereka tertarik nih, itu gimana Mas? Pada dunia entrepreneur, ini bukan cuma sekedar muatan lokal aja, tapi bisa juga jadi kayak, ini yang harus kita kuasain. Apa harapan Mas Ridwan untuk siswa CMS? Pertama dia harus dikenalkan figur-figur. Ya, figur-figur entrepreneur yang membuat jadi role modelnya dia. Oke. Nah, ya kan. Nah, dari situ mungkin anak-anak bisa bisa tertarik ya dengan figur-figur yang nanti ditampilkan. Karena ada rencana kan mau menampilkan banyak tokoh nasional, pelaku-pelaku usaha UMKM, ya kan. Nah, dari situ anak-anak bisa belajar, bisa mengetahui banyak pengalaman dari situ dan mungkin bisa jadi menjadi goals-nya dia, menjadi dream-nya dia nanti. Saya pengen jadi sini, pengen jadi sini gitu. Ini termasuk salah satu program kita juga bahwa fun fact aja terakhir teman-teman ya, ayah bunda di rumah yang lagi nonton atau yang lagi nyari sekolah dan lagi nonton podcast ini, bahwa di sekolah kita itu juga ada outing class ya. Yang mana outing class itu juga itu mendorong sebetulnya kegiatan entrepreneur itu sendiri gitu ya. Dimana kalau market day atau career day orang luar yang datang ke sini. Kalau outing class itu kita yang datang keluar, melihat langsung di luar seperti apa. Tapi intinya benang merahnya lebih kepada bisnis sebetulnya. Benar. Ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Ridwan atas waktunya sudah ngobrol banyak di sini, kita udah sharing-sharing di sini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat orang tua di rumah yang lagi mempertimbangkan anaknya buat masuk sekolah kita.
ya kan, bahwa di sini kita ada program entrepreneurship dan ini jadi ruhnya kita, digital entrepreneurship. Sorry, Muslim Digital Entrepreneurship. Oh, oke, mantap. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Sampai berjumpa lagi di ruang wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.